Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung di Bekesan Busam TV. Dan hari ini kita kedatangan cowok-cowok maco nih, ya kan? Ada dengan siapa, brother? Halo teman-teman, biasa dipanggil Pak C. Hanif. Pak C. Hanif. Dan saya Firman dari klub Satria Putra Samarinda. untuk perwakilan juga dari Suzuki. Iya, dari perwakilan dari Suzuki dealer juga dan teman-teman koordinator lain Suzuki di Samarinda. Nah, bicara kenapa sih kita undang, mungkin dilepas kalimat iya. biar kelihatan muka ganteng ya kan. Nah, kenapa nih kita undang dua orang maco? Jangan dilihat dari fisiknya ya, tapi ya maco ini bicaranya kan dari mentalnya sebenarnya kan. Nah, kalau bicara maco sendiri nih bro, Pak C. Firman ya? Pak C. Hanif. Hanif, oke. Pak C. Hanif sendiri saat ini sedang menjalankan misi untuk keliling Indonesia ya. Bener banget. Nah, boleh ceritain sedikit nih ke teman-teman Busam TV yang ada di rumah nih. Mungkin perkenalan awal biasa teman-teman manggil saya Pak C. Hanif bang. Tapi kalau untuk nama asli kita, nama asli Muhammad Hanif Kusuma. Asal dari Surabaya, cuman untuk saat ini berdomisili di Kota Sorong, tepatnya Papua Barat. Papua Barat ya. Papua Barat. Nah, bicara berarti start keliling Indonesia dari Papua Barat. Dari Kota Sorong. Ya. Nah, biasanya teman-teman tahunnya ini Raja Ampat bang. Raja Ampat ya, Raja Ampat. Tempat paling eksotis di wilayah Papua. Ya, Wisata. mungkin bicara salah satu destinasi terbaik di Indonesia lah ya kan. Nah, dari Sorong sampai memutuskan diri untuk keliling Indonesia itu kesurupan apa itu berarti? bukan surupan ya berarti ya? Atau terinspirasi dari apa sih? Jadi ceritanya dulu ini awalnya nggak keliling Indonesia bang awalnya. Jadi awalnya ini saya ada planning perjalanan menuju ke Manado, tepatnya Sulawesi Utara ya. Jadi waktu itu memang ada undangan resmi dari teman-teman bikers khususnya Suzuki. Ada jamda atau jambore daerah di wilayah Manado. Manado ya. Itu kurang lebihnya kalau kita sendiri dari Papua menuju ke Manado itu kurang lebihnya membutuhkan jarak tempuh 1 minggu. Oh 1 minggu ya. Kapal nih ceritanya nih. Oh. Jadi ketika udah nyebrang, sampailah aku di Maluku Utara, tepatnya kota Ternate. Ternate, oke. Jadi pas ada acara juga di Ternate, akhirnya kalau kata teman-teman bikers ataupun komunitas motor itu di portal. Jadi portal kita ditutup buat lanjut ke arah Manado. Tapi apa nggak ganggu perjalanan nih? Karena kan targetnya kan ke Manado kan? Iya waktu itu. Tapi karena gimana? Mereka juga kasih pilihan mau ngikut ke Jambore Suzuki atau silaturahmi sama bikers seluruh Maluku. Karena memang waktu itu ada acara gede-gedean. Jadi seluruh bikers di Pulau Maluku itu kumpul jadi satu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ketemu aja silaturahmi sama teman-teman di Maluku. Dan akhirnya aku yang ngorbanin satu acara akhirnya. Sama Jambore itu sendiri ya. Iya benar. Nah bicara perjalanan nih, itu sebelum Covid kayaknya. Oh jauh banget sebelum Covid. Setengah tahun sebelum Covid. Setengah tahun sebelum Covid ya. Ya. Nah bicara perjalanan ini berarti start dari dari Papua Barat, ya kan? Nah start dari tanggal berapa nih? Tahun berapa nih? Itu aku masih ingat jelas tanggal 22 Oktober 2019 waktu itu. 2019 sekarang 2021. 2021. Lumayan ya. 2 tahun perjalanan ini. 2 kali lebaran. 2 kali lebaran ya. 3 kali Bang Toyib kali ya. Iya, benar lagi. Bro, 2 tahun selama perjalanan dan puter-puter di berbagai pulau di Indonesia. Nah, pengalaman apa nih yang didapatkan nih? Khususnya sih dari segi wawasan pastinya mengenai adat, mengenai sejarah, mengenai budaya yang ada di Indonesia. Wih benar-benar luar biasa dan khususnya yang kalangan-kalangan muda nih bang. Kalangan-kalangan muda untuk saat ini kan jarang nih mau pelajari mengenai Indonesia itu seperti apa. Dan di sini aku pinginnya ini loh aku anak muda yang berkarya, masa aku bisa kalian nggak bisa gitu loh. Gitu, jadi dengan caranya masing-masing silahkan gitu. Ya sebagai biker ya caranya seperti ini gitu ya kan. Gitu loh. Nyampainnya ya kita datengin satu kota ke kota lain menggunakan media motor kan gitu. Media motor ya. Iya. Nggak capek bro. Berapa kali panuan?
Kering di jalan dong ya kan. Brother, akhirnya bicara perjalanan sendiri yang harusnya targetnya sekian minggu, sekian bulan, akhirnya molor jadi 2 tahun nih ya. Iya, padahal awalnya itu izin ke orang tua nih, izinnya cuman 3 minggu izinnya. Enggak lah, kurang lebih 1 bulan lah ya. Ya, kan? kurang lebihnya 1 bulan lah. 1 bulan lah ya. Malah kesini keenakan di jalan dan akhirnya minta izin lagi ke orang tua. Boleh nggak kalau kira-kira aku dalam jangka waktu yang agak lama melakukan visi misiku sebagai penjelajah Indonesia gitu. Penjelajah Karena Indonesia, juga kan ya. umur masih muda, kemudian aku juga kan rasa penasarannya lagi gede-gedenya umur segini-gini ini. Dan enggak semua manusia Indonesia seperti Iya itu sih. kayaknya. Nggak semuanya begitu. Makanya beberapa bilangnya maco manusia. nih ya di ya kan cowok Segi maco mental. nih ya kan dari segi pengalaman hidup nggak semua orang bisa mengalami hal yang serupa gitu loh bro. Iya. Nah bicara kebudayaan sendiri masing-masing daerah pasti budayanya luar biasa ya. Luar biasa. Indonesia ini kaya banget loh. Banget. Nah sempat diabadikan juga ya mungkin ya. Untuk saat ini ada sih beberapa dokumentasi atau bikin beberapa dokumenter secara singkat kayak di media sosial YouTube ataupun Instagram dan juga Facebook. Kemudian juga ada yang baru-baru ini juga TikTok gitu TikTok kan. ya, main TikTok ya. juga. Tapi bukan yang goyang-goyang nih. Bukan ya, bakar TikTok lah. Jadi untuk sarana media informasi bahwasanya aku udah nyampe di sini, terus ini yang udah aku dapetin. Jadi masyarakat umum juga tahu apa yang sedang aku jalani, kemudian apa yang udah aku kunjungi. Jadi sebagai sarana informasi buat masyarakat setempat juga gitu. Dan itu akhirnya melekat ya. Melekat ya. Iya. Nah, sampai ada satu julukan Pace itu sendiri ya. Benar. Pace ya, karena memang dari Sorong Papua ya. Iya. Nah, mewakili kota Papua sendiri nih, salah satu kota di Pulau Papua. Sorong, pemerintah sendiri seperti apa nih dari Sorong sendiri? Kalau untuk saat ini sih dukungan dari pemerintah daerah belum ada. Cuman kalau untuk dukungan dari masyarakat setempat, misalnya dari beberapa mahasiswa Papua yang sering ketemu gitu ya. Jadi mereka responnya memang bener-bener kuat gitu loh. Iya, lu bawa nama Papua aja ya kan? Jadi pernah aku tanya ke teman-teman, "Bang, aku bukan orang asli Papua nih." Sedangkan pemikiran orang umum kan, ya orang Papua itu harus yang gini ya, lebih tahu lah. Jadi mereka bilang jadi orang Papua itu harus seperti itu, bro. Dirimu itu tinggal di Papua, bisa bersilaturahmi, bisa bercengkrama dengan kita orang Indonesia Timur, itu kita sudah syukur alhamdulillah katanya. Dan akhirnya melekatlah nama Pace itu Nah, tadi ya. akhirnya adalah julukan nama Jalan. Pace Hanif gitu. Nama julukan jalan. Julukan jalanan ya Pace ya. Pace karena Hanif. dulu. Bro, akhirnya sampai di Samarinda nih ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai Wih, disambut Samarinda. meriah banget, luar biasa pokoknya Samarinda. Kemarin juga hampir dijemput ada 15 motor lebih. 15 motor lebih. Motor lebih ya. Nah, berkisar dikit ya, boleh ya? Boleh. Brother, Firman sendiri sebagai salah satu biker lah di Samarinda ya. Nah, akhirnya taunya dari mana nih? Ya saya tahu dapat respon dari teman-teman luar. Hmm. Ya kan kita skala nasional itu kadang informasi dari media itu penting tuh. Nah, Kadang teman-teman juga infokan, Bang Firman, ya kan di Samarinda masih aktif nggak? Masih Om, kenapa? Ada apa ya kan? Di sini ada Pace Hanif dari Sorong Papua gitu kan, dan brother ini dia dari Suzuki ingin silaturahmi ke teman-teman Suzuki dan juga teman-teman Albeker. Oh, kalau begitu ya udah kita atur waktunya kapan, sampean posisinya Pace di mana, kita atur. Nah di situ awal mulanya Bang. Jadi dari sosial media juga. sosial media juga ya, sosial media memang luar biasa, Luar biasa. ya. Keren. Salah satu penggerak. Gerak ya. Dan akhirnya ketemu lah sama Akhirnya Pace. ketemu. Ya, Dan awalnya, Bang, saya terdamparlah di sini. Berapa lama Pace Hanifnya? Dari tanggal 22 ya? Kurang lebih 10 hari. 10 hari. hari. Nah, bicara di masing-masing daerah itu kan, akhirnya terpotong lah di Samarinda ya kan. Di Samarinda. Pace sendiri nih paling lama di daerah mana tuh? Banda Aceh. Banda Aceh. Kita langsung jawab Banda Aceh karena memang paling lama banget sana. Dan Di sana berapa lama tuh? itu saya boleh di sana 2 bulan. 2
2 bulan. 2 Lumayan bulan ya. di sana itu. Tapi pasti ada kronologisnya tuh ya kan, kok bisa Iya lama sih. gitu. Sebenarnya kenapa panjang di sana? Yang pertama kehabisan duit. Gak bisa duit Oh, ya. duit bisa juga ya. Jadi bisa nih namanya raider kan, apalagi kita nggak ada sponsor, Iya, semuanya bener. seluruh pure uang pribadi Uang kan. pribadi, Nggak ada ya. campur tangan lain-lain. Nah ini salah satu sebenarnya tadi yang mau tanyakan, ini duitnya dari mana nih Duitnya dari keliling mana? Indonesia nih? Kita ini sebenarnya apa ya, relatif kayak beberapa waktu lalu kehabisan duit, sempat kerja entah jadi kuli bangunan atau apa. Woi. Jadi bener-bener perjuangan banget di masa-masa awalnya kita perjalanan. Belum dikenal sama temen-temen, jadi kadang komunikasi masih macet-macet gitu. Dari itu kemudian dari jualan merchandise juga. Jadi aku ada bikin suatu apa ya, kreativitas sendiri, bikin desain baju nih. Mungkin dari hasil desain baju ini teman-teman minat mungkin ya, dari nge-support aku. Jadi ketika mereka nge-support ada kenang-kenangan tersendiri dari aku, dan Benar, itu menjadi benar. kebanggaan tersendiri. Wih, bajuku bisa dibeli ya, padahal ini bukan Eiger, bukan apa. Bukan produk brand Pace, yang ya, ini ya. brand yang gede loh. Brand pace lah kayaknya. Pace pribadi ini padahal nih. Jadi kebanggaan tersendiri gitu. Oke, akhirnya lama lah di Aceh, kehabisan Iya, duit tuh ya kan. Akhirnya melakukan segala hal lah ya kan. Melakukan segala hal apa yang setidaknya halal lah intinya. Dan sebenarnya kalau kita bicara duit, kita berpikir oh mau touring nih, wah nanti habis duit segini nih ya kan. Pasti prepare dulu ya kan. Prepare dulu kan. Ini nggak prepare lah Nggak bro. Prepare-nya malah di jalan. Prepare-nya di jalan ya. Nah, suka duka pasti banyak dong. Banyak banget. Nah, bisa nggak ada salah satu hal yang menurut Pak Aceh sendiri yang kira-kira nggak bakalan, ya sebenarnya semua perjalanan itu ada cerita Ada masing-masing cerita kan? masing-masing. Tapi ada satu hal nggak yang pernah bener-bener ngerasain tuh Susah untuk dilupakan yang gitu ya. bakalan susah nih untuk dilupakan nih? Itu ya pas di Banda Aceh itulah. Di Banda Aceh, Sampai aku ngedown itu karena masa pandemi pertama kali. Jadi lockdown pertama kali di Indonesia ada. Jadi kita mau lanjut kemana-mana nggak bisa. Jadi kita mau ke Aceh Tenggara ataupun ke Aceh Tengah, kita kayak buronan jadinya. Jadi kita keliling Indonesia kayak buronan. Jadi motornya di sini, orangnya di mana gitu. Jadi Oh, gitu biar ya? orang masyarakat setempat itu nggak tahu gitu. Jadi ngambil waktu. Kayak Jadi, gitu masa-masa pandemi. Ya memang pada saat pandemi ini kita nggak bisa Iya, kemana-mana. nggak bisa Iya. kemana-mana. Ya ini mungkin PPKM juga bakalan stay di Samarinda akhirnya. Mungkin bang. Iya kan? Begitu, iya. Nah, menyikapinya sendiri ya dibawa enjoy aja berarti ya. Dibawa enjoy, terus juga dukungan dari teman-teman komunitas motor. Ayo lah bang, dikit lagi bang. Sabang lo tinggal nyebrang doang, masa sampean balik ke Papua lagi? Benar. Nggak sayang kah udah perjuangan dari Papua ke Aceh? Berapa 2 tahun ya sudah ya? Itu masih kurang lebih berapa bulan tuh, masih 5 bulan lebih. 5 bulan lebih ya. Sudah mulai Sampai agak adul. Ya udah Apa jenuh. titik balik akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini? Itu karena itu tadi dukungan dari teman-teman, kemudian dari orang tua juga yang awalnya nggak nge-support jadi nge-support kan. Sudah terlanjur lah Iya, katanya udah orang tua. terlanjur kan. Udah di ujung bang, suruh Udah balik kejauhan. lagi susah. Udah kejauhan. Kita posisi di sini, rumahnya di sini, suruh pulang jauh. Jauh bos. Tanggung kan. Jadi Sekalian aja deh ya kan. Jadi gitu. Akhirnya waktu itu orang yang pertama kali masuk ke Sabang pas masa pandemi aku. Gitu ya. Sepi banget waktu itu, sepi banget. Padahal destinasi Sabang tuh destinasinya kiblatnya para bikers itu ada. titik nol Titik nol, dong, ya kan, kilometer yang 0. dibangga-banggain sama teman-teman kan udah nyampe di sana. Kalau biker itu bilang umrohnya ke sana deh ya kan. Umrohnya ke sana, naik hajinya ke Merauke. Ke kan Merauke gitu. ya kan. Atau bisa dibalik juga sebenarnya sih. Nah, jadi aku beberapa kali percobaan tuh sampai sempat diusir sama aparat setempat karena memang kan lagi ketat-ketatnya waktu itu. Benar. Jadi waktu itu infonya yang bukan KTP Sabang dilarang masuk. Dilarang masuk. Waktu itu masih zamannya pakai rapid test, belum ada antigen segala macam, swab belum ada. Jadi itu aku nungguin tuh 2 bulan sampai jenuh. Jadi nggak bisa kemana-mana, apalagi kan kegiatan cuma ngegas motor kan. Nah, Akhirnya carilah kegiatan. Ada temen nawarin, bang ini ada apa? Kontraktor lagi bikin pondok pesantren. Ngikutlah aku di situ, cari-cari duit, tambahan makan. Jadi fresh pikiran, nggak ada apa ya? Jenuh di rumah mau ngapain, kemana kan? Jadi ada kegiatan. ada kegiatan Di ya. sisi lain kegiatan kan, aku biar nggak ngerepotin tuan rumah kan gitu. Dan akhirnya kelanjutan. Akhirnya kelanjutan. Dadar, selama 2 tahun ini kan waktu nggak main-main pendek juga ya kan. Singkat. Nggak singkat ya kan.
Nah, semua hal pernah dilakukan termasuk ikut kerja di bangunan lah bicaranya nih. Nah, pengalaman lain nih ya kan selama di jalan itu, ini kan dari satu kota ke kota lain ini kan butuh jangka waktu dan jarak yang cukup panjang nih. Nah, apa yang bisa disampaikan nih ke teman-teman di rumah nih sebagai penjelajah Indonesia nih ya kan? Kalau menurutku sendiri sebenarnya orang jelajah Indonesia semuanya bisa, semua bisa, tergantung waktu, kemudian niatan juga, komitmen kali ya. Komitmen pada prinsip hidup sendiri. Kayak aku kan udah berprinsip hidup di jalanan, jadi udah apapun yang aku lakuin, yang penting aku nggak ngerepotin orang lain dan aku juga nggak mau ngerepotkan orang lain gitu. Bener. Dan juga khususnya untuk mental, fisik itu kita bener-bener diuji di jalan. Kayak kita ketemu pro kontra, apalagi kita jalan-jalan masa pandemi begini kan, orang yang harus disuruh di rumah, kita malah jalan-jalan kemana-mana. Itu sudah sampai ke kantor pemerintahan Samarinda ya berarti ya? Alhamdulillah udah, tapi untuk pimpinan sendiri kemarin belum bisa nemuin kan? Belum bisa nemuin ya karena memang PPKM sih ya. Karena PPKM. Nah terus target sendiri nih untuk selesai di misi jelajah Indonesia nih berapa lama nih? Ini udah berjalan 2 tahun rencana kan, karena masa pandemi begini jadi kita agak macet-macet jalan toh, kurang lebihnya mungkin finishnya kita 4 tahun. Jadi kurang 2 tahun lagi. Kurang 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ini masih setengah ini bang. Berarti kuliah jalanan dong, sama kayak kuliah. Nah kalau aku pernah ngerasain kalau ya sesama komunitas ya, saya juga ada di salah satu klub motor. Ya kalau kita bicaranya touring itu ya tahu sendiri ya kan. Iya benar. Butuh fokus dan kadang juga satu daerah itu sama daerah lain ini karakter jalannya kan beda-beda ya kan? Infrastrukturnya, aksesnya. Nah yang menurut Pak C sendiri kalau boleh tahu nih sudah berapa pulau nih untuk 2 tahun ini? Untuk 2 tahun ini alhamdulillah yang udah kelar baru Sumatera sama Jawa. Sumatera Jawa ya. Itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun ya. Nah 2 tahunnya lagi mungkin nanti Kalimantan kelar. Untuk 2 tahun nih 1 tahun ke depan lah mungkin kita depan. Insya Allah bakalan yang udah selesai sih Kalimantan, Sulawesi, Maluku sama Bali. Insya Allah. Oh Bali ya. Nah, untuk 1 tahun ke depannya lagi NTB, NTT sama Papua. Berarti di tahun depan kita kasih julukan bukan tambahan lagi ya kan berarti Pak Cetoyeb dong. 3 kali. 3 kali lebaran nih. Bro, biasanya di Bekesan, kalau di Bekesan itu bahasa Samarinda ya. Bekesahan. Iya. Bekesan itu ceritaan. Cerita. Nah, kita ini ngobrol lah. Bekesan itu ngobrol lah. Oh iya. Nah, itu biasanya ada quotes tuh atau pesan yang bakal disampaikan ke teman-teman penonton di rumah nih. Kalau dari Pak sendiri apa nih yang bisa itu yang memotivasi atau menginspirasi? Kalau aku sendiri quote-nya hari ini sih pinginnya teman-teman tuh jadilah diri sendiri. Manusia semuanya memiliki prinsip kehidupan dan prinsip kehidupan itu cuman kalian sendiri yang tahu. Dan intinya jalan kita memang sama dan pastinya gak jauh berbeda gitu. Gak jauh berbeda. Berarti kenalin dirimu, kenalin diri sendiri, kemudian baru jalani, nikmati dan syukuri gitu aja. Luar biasa. Itu aja lah. Bro, sebagai sesama biker nih ya kan, Firman apa yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah nih setelah menemui nih sosok Pak Hanif ya kan? Pak Hanif sendiri nih. Lagi nemenin dia selama Samarinda gitu. Oh gitu ya. Seminggu dia terus yang temenin. Saya biasa mungkin Pak ini ngeliat saya. Apa yang mau disampaikan nih? Mungkin pesan saya kepada teman-teman, terutama yang menonton ya. Untuk teman-teman sendiri, jadilah diri sendiri dan juga ambil pelajaran yang baik kepada Pak Hanif ini. Bagaimana caranya kita bisa, ya kan? Pak Hanif bisa, kenapa kita tidak gitu? Gitu ya. Ya kan? Selagi kita mau, ya kan, dan komit, ya kan, insya Allah mungkin semua bakal bisa dilewati ya. Dan bisa dijalani. Luar biasa.
Ya, Oke, terima kasih Pak Hanif sudah mampir, kehormatan bagi kami dari Busam TV. Anda bisa datang dan bercerita terhadap pengalaman Anda kepada teman-teman di rumah. Nah, kesimpulannya mungkin pada saat kita sudah menentukan jalan pilihan hidup kita, ya kan, tergantung niat kita nih. Niat kita. Ya kan, Benar. kita mau komitmen terhadap apa yang kita impikan Atau menyerah pada komitmen tersebut. bener, ya kan. Mungkin kita akhiri untuk Bekesan malam hari ini. Iya. Saya Agung dari Busam TV dan program Bekesahan undur diri. Dan saya Pak Hanif, terima kasih buat teman-teman semua, dan terima kasih juga buat Busam TV yang udah mengundang kita sini. Kita bisa bercerita mengenai suka duka perjalanan. Sampai bertemu lagi di kota-kota selanjutnya, provinsi selanjutnya. Kalian luar biasa. Pokoknya sampai jumpa lagi di next time. Next time. Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin? Mungkin cukup. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya Firman, perwakilan dari Suzuki Koordinator Samarinda, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri Bekesahan dengan mengucapkan syukur, ya kan, dan kami selalu mendoakan Pak Hanif. Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.